implementasinya akan seperti apa di area laning phase, karena kita udah mulai masuk ke game yang kedua, Queen's Derby antara EVO Slings melawan RRQ Mika, Talia. Yap, inilah dia game kita yang kedua, di mana ini merupakan nyawa terakhir bagi RRQ Mika. Jika mereka tidak bisa untuk menyamakan poin kedudukan, ini berarti EVOS bakal menang 2-0. Tapi kalau mereka bisa untuk menyamakan kedudukan, berarti kita bakal melihat adanya game yang ketiga. Dan di arah mid lane kita sudah melihat adanya Lipi yang berusaha untuk memberikan pressure ke arah seorang Lilia. Buat teman-teman di rumah nih ya yang pengen kelihatan kedengeran suaranya di area laning phase, Arctis Prime jawabannya. Jadi langsung aja masukin series Arctis Prime sebagai wishlist headphone kalian. Karena kali ini kita bisa lihat lagi dari sisi teman-teman kedua belah tim udah ada skirmish, jual beli serangan, tapi masih belum bisa menumbangkan satu sama lain. Dan kita bisa lihat juga dari sisi jungler kedua belah tim pun masih sibuk untuk melalang buana, mengambil possibility jungle yang bisa diambil, masih coba untuk menghindari skirmish bisa mungkin kali ya. Iya, karena sudah tidak asing lagi ya di bawah menit kelima dari kedua belah tim. Mereka butuh banget item, mereka butuh banget farming terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana invasi kali ini yang mencoba untuk dilakukan oleh teman-teman dari RRQ. Dan langsung aja dicoba untuk ditahan. Lipi cukup sekarang. Dan itulah dia first blood kita di mana Pau berhasil langsung mendapatkan 1 poin pick off untuk di menit kita yang pertama. Lipi langsung tumbang. Dimana kita tahu sebenarnya Lipi adalah salah satu hero yang memang Beatrix ini glass cannon ya. Dia itu cukup sakit dari segi damage-nya, tapi begitu pula dengan HP-nya yang tipis. Yes, benar banget. Dan buat teman-teman di rumah yang gak pengen kena spoiler di kolom komentar YouTube-nya Woman Sterling, kalian bisa langsung moving sekarang juga ke Buya Live karena di sana 5 menit lebih cepat dan akan berkesempatan dapetin diamond gratis nih. Back to the land of Dawn, teman-teman di mana Tol udah kembali coba untuk melalang buana. Violet sejauh ini masih cukup aman juga, walaupun agak sedikit riskan juga untuk one-on-one situation bersama Lele. Dia coba untuk memberanikan dirinya maju ke arah depan. Lele masih coba untuk bigat ke arah depan, membersihkan wave ini. Ini dia turtle yang baik Buya, walaupun Lipi udah mulai coba untuk spray down aja dengan di birunya. Pau maju ke arah depan, Tol udah mulai terkena Evil Blaze tapi masih bisa menahan damage-nya. Meanwhile, Caramel dengan shade birunya berhasil menambahkan jungler dari RRQ Mika. Looking for more karena Pau-nya setengah dari XP tersisa, tapi ternyata EVO Slings pivot untuk melakukan setup terhadap turtle yang pertama kali ini. Wow, turtle-nya sudah mulai aja diinisiasi kali ini, coba untuk ditarik ke arah teman-teman dari EVOS, mencoba untuk zoning juga. Lihat bagaimana Talnya dengan badan udah berhasil untuk mendapatkan ke arah seorang Gyogoy. Wow, Lele masih mencoba untuk memasakkan, masih mencoba untuk mendapatkan, tapi justru dia yang harus ditumbangkan begitu pula dengan adanya Ash yang kali ini langsung disirami, dihujani dengan ada di biru pouch yang membuat Ash-nya juga harus tumbang. 3 orang sekaligus yang berhasil langsung didapatkan poin pick off-nya oleh teman-teman dari EVOS Link. Yes, kita udah lihat ya dari sisi EVOS Link sudah mulai memperbaiki playstyle mereka di area early game. Bahkan 4 poin kill berhasil dikantongi, disusul dengan 1 objektif turtle yang cukup krusial tadi. Kita bisa lihat juga kali ini dari sisi Pika-nya pun udah kembali lagi ke area laning phase 1v1 situation bersama dengan Queenie di area bottom lane. Kita bisa lihat Pau-nya kembali coba untuk mulai mengobservasi dari sisi hutannya. Teman-teman EVOS Link sudah siap juga untuk mengelola skirmish yang terjadi, walaupun Caramel di sana udah team fight-nya langsung dibuka begitu saja. Pau terkikis damage-nya, Iron Rage yang udah mulai kata itu bersama Pau-nya dalam bahaya namun masih bisa menghindar, ternyata tidak. Caramel udah mulai coba untuk mundur terlebih dahulu, nggak mau terlalu overcommit setelah berhasil menumbangkan 1 hero dari RRQ Mika, Talia. Yes, 1 hero berhasil untuk ditumbangkan, yaitu Pau di depan sana. Tapi kali ini kita bisa melihat bagaimana Violet mencoba untuk kembali ke lane-nya terlebih dahulu, mencoba untuk mendorong ke arah top lane-nya, dan 1v1 situation yang bakal kita lihat kali ini antara Violet dan juga dari Lele. Dimana cowok ini harusnya dia bisa bermain untuk 2F Dragon ke arah turret ya. Jadi Lele kalau misalnya dia terlalu tertarik atau mengikuti gameplay dari Violet, ditarik ke arah turret, ini bisa menjadi bahaya banget. Yes, kita udah bisa lihat dari sisi junglernya XP-nya dipegang sama Caramel ya, karena dari sisi Ash-nya terpaut 2 level. Kali ini Violet udah mulai diketahui begitu saja diolah oleh Ash dan kawan-kawan. Lele udah mulai coba untuk ke arah depan, Donald Walking Gigat udah mulai di spray down ke arah depan, tapi Violet masih bisa menahan Pau yang coba untuk mulai mengobservasi. Bas dari arah mid lane pun mengurungkan niatnya karena kali ini wave breaker-nya masih ada Black Juice, tapi Tyrant Rage-nya benar-benar on point banget
di-spray dengan Hyper Passion dari Lipi. Udah mulai mundur ke belakang karena ada Dominant Blast yang dibuka begitu saja oleh orang Paul. Tapi nggak ada yang mengelola membuat dari Sharvikanya mundur ke arah belakang terlebih dahulu Talia. Yes, itu Dominant Blast-nya benar-benar nge-buying time banget sehingga masih ada yang bisa diselamatkan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Ini pas banget tadi momen dari seorang Pong membuka Dominant Blast-nya, sedangkan kita bakal melihat ke arah Turtle-nya. Udah mulai saling memantau aja dari kedua belah tim, di mana EVOS kali ini bahkan sudah mulai langsung melakukan inisiasi. Lele depan sana mencoba untuk melakukan zoning tapi langsung aja dipukul mundur oleh seorang Karamel Shadow Kill, dan bahkan Lele tidak bisa untuk menyelamatkan nyawanya. Hilang sudah dua member dari RRQ Mika. Otomatis ini akan menjadi Lord yang free banget untuk EVOS Link Turtle maksudnya. Yes, Turtle kali ini mulai di-secure begitu saja. Gak adanya observasi pengamatan dari RRQ Mika membuat EVOS Lynx dengan leluasa bisa mengamankan objektif Turtle tersebut. Langsung mengarah ke area top lane karena wave minion-nya udah mulai di-manage dengan sangat baik. Tidak adanya penjagaan terhadap outer turret pertama membuat EVOS Lynx berhasil mengamankan satu objektif turret mereka. Meanwhile di area bottom lane dari sisi Ash-nya gak mau kalah. Mereka berhasil makan mirroring Poe. Udah mulai mendinai pergerakan dari Calm, Nebal Quad, Shadow, Karamel membuka satu buah Shadow, Hero terbagi. Damage-nya dengan 3 hero dari RRQ Mika. Dominant Blast-nya dibuka begitu saja. Tau tidak sempat mengeluarkan diri, membuat dia harus terbungkam nyawanya. Kita bisa lihat juga di mana Pika menjadi korban selanjutnya. Ash mengamuk dari area mid lane. Shutdown berhasil terapkan, tapi Lipi mengambilkan nyawanya. Mau pada dikonek karena Lipi dalam bahaya. Kembali terkena shutdown dari sisi RRQ Mika. Violet coba untuk mulai mendendam pergerakan dari RRQ Mika dengan Wave Dragon-nya, tapi ternyata dari si RRQ Mika-nya masih bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Violet tadi. Yes, 4 orang tadi berhasil untuk didapat ke RRQ Mika. Ini langsung merobohkan satu altar turret di arah tengah mid lane mereka. Center dari EVOS kali ini sudah langsung dihilangkan. Dominant Blast-nya ini pas banget tadi ya. Kita bisa melihat instant replay by Lita di mana langsung terkonek ke arah seorang Tal dengan nyawa yang cukup sekarat membuat Tal nggak bisa kemana-mana. Disusul pula dengan adanya Ash yang berhasil mendapatkan poin pick off terhadap seorang Karamel, dan itu shutdown loh Cipi. Yes, berarti shutdown. pecah celengan. Benar banget, celengannya pecah membuat pundi-pundi RRQ Mika yang tertinggal kembali bisa terkejar. Bahkan kali ini pun slow but sure RRQ Mika udah mulai coba untuk mengimbangi dari segi objektifnya. Tyrant-nya dikonek begitu saja karena satu hero. Tol udah mulai menghentikan pergerakan dari satu hero tersebut, tapi sayang sekali Lipi harus hilang nyawanya. Meanwhile di arah bottom lane Violet mengarah ke area Lele membuat Lele harus tumbang begitu saja. Kompensasi dari kehilangan dua hero. Teman-teman RRQ Mika pun harus kehilangan objektif turret di area bawah. Walaupun kita bisa lihat juga Karamel mendinai pergerakan dari sisi RRQ Mika dengan mengeluarkan Shadow Hero-nya untuk meng-clear wave mininya, tapi di area bottom lane gak ada yang jaga. Free hit dari sisi dua hero EVOS Lynx untuk outer turret tier kedua RRQ Mika. Yap, ini Space Credit yang membuat EVOS berhasil untuk langsung mendorong dua turret sekaligus di arah bottom lane. Dan lihat bagaimana Lipi kali ini juga sudah mendapatkan ke arah Blade of Despair. Karamel mencoba untuk langsung menginisiasi lagi keberadaan dari Turtle kita. Akankah mencoba untuk langsung dikontes karena sudah ada Poe, Gyogoy bersama dengan S dan juga Lele semuanya berkumpul dengan Blast juga langsung aja terkonek. Langsung aja mendapatkan ke arah seorang Lipi. Dan ternyata masih bisa untuk diamankan Turtle-nya kalau oleh Hayabusa Talnya. Langsung berhasil tumbangkan, masih mau lebih. Queenie langsung lompat ke arah depan tapi langsung aja dibalikin dengan ada dua Dragon. Dan kali ini Violet akankah bisa selamat, dan dengan adanya Sunpo masih bisa untuk menyelamatkan diri juga ke arah belakang dari seorang Violet. Susah sih, hero nyaman ya, jadi masih bisa menahan gempuran yang diberikan dari beberapa hero dari RRQ Mika. Shadow Hero masih sempat dikeluarkan terbagi dari 4 hero teman-teman RRQ Mika. Kali ini wave minion penunjang pergerakan dari RRQ Mika udah mulai masuk ke outer target yang kedua. Spray down begitu saja, tapi sayang sekali Vorkling harus kehilangan outer targetnya. Langsung saja dari Lipi-nya mengamuk, gimana double kill berhasil diamankan dua Dragon ini mengarah ke arah seorang Paul. Masih mau lebih, Queenie dalam bahaya sendirian, double pan hero dari RRQ Mika harus hilang. EVOS Lynx gak mau kehilangan peluang. Wave ini yang didorong begitu saja untuk menghujam satu outer turret tier pertama. Center turret dari RRQ Mika harus lenyap Talia. Akankah kita bakal melihat adanya meta penggaris di mana ini membuka inhibitor turret di arah mid lane yang terbuka lebar, tapi untungnya sudah langsung spawn semua. Sedangkan di arah top lane 1v1 situation, Ash-nya mencoba untuk lari dari gempuran seorang Violet. Violetnya sudah tidak ada lagi dua Wave Dragon, tapi masih berusaha untuk langsung melakukan hujaman dengan ada Sunpo dan juga Jet Tornado. Immobilize seketika, Ipun seketika ya, tapi tetap saja buying time yang gak cukup membuat S-nya harus tumbang. Iya benar banget, bahkan kalau ini Paulnya pun hampir
hampir aja diolah sama teman-teman dari Kimika, tapi ternyata Kimika nggak mau terlalu overcommit juga. Dia prefer untuk memberikan space terhadap Queenie untuk mengamankan beberapa jungle-nya agar tidak diakuisisi oleh teman-teman EVOslings, tapi ternyata hanya dijaga nih dari sisi orange buff-nya, menunggu Ashe yang akan muncul dalam waktu 4 detik lagi. Tol sejauh ini masih coba untuk mulai melakukan pengamatan terhadap Bash dari sisi RRQ Mika, tapi nggak mau dikelola dari teman-teman RRQ Mika sendiri pun menunggu kedatangan dari Ashe. Dan ini dia Lord yang pertama ya, Lord by Buya, yang dimana Lordnya udah mulai hadir. Masih belum ada setup lebih serius dari kedua belah tim, walaupun dua-duanya sama-sama udah mulai melakukan pertemuan nih di area Lord Pitalia. Yap, ini udah saling memantau aja dari EVOS maupun dari RRQ. Mereka sudah langsung berkumpul aja di arah Lord Pit, Lord yang belum enhance. Tapi ini bisa banget menjadi Lord perebutan dimana Pau-nya udah langsung melakukan inisiasi ini. Biru positionnya langsung aja dilontarkan bersama dengan ada Shadow Kill. Kyogre masih ada Black Shoes, bisa masih mundur ke arah belakang. Tapi lihat bagaimana kali ini Karamel terkena stun. Pau-nya mencoba untuk mendapatkan ke arah seorang Karamel, dari Karamel yang pun harus sumbang disusul dengan satu persatu untuk Pau. Masih berlanjut kali ini. Talia mencoba untuk langsung aja ditendang dengan ada dua Evergen dan bahkan double kill kali ini dari seorang Lipi. Wow, nice play banget, di mana dua orang dari RRQ Mika harus ditumbangkan tapi ditukarkannya itu dengan Karamel. Otomatis tidak ada lagi jungler, tidak ada lagi retribution, dan mau nggak mau Lordnya tidak bisa untuk inisiasi dari kedua belah tim. Yes, jadi nggak terlalu rugi juga ya dari si RRQ Mikanya, walaupun kali ini dari si Violet memberikan diri untuk maju ke depan. Gyokoi masih bisa mundur di area sana karena masih ada Black Shoes, tapi turn up memorinya berhasil shutdown. Pergerakan dari teman-teman di EVOslings, 3 hero hilang membuka peluang yang besar banget bagi RRQ Mika untuk mempoking ke area Lord, walaupun Tal nggak mau mundur. Dihentikan begitu saja oleh seorang Pau. Terlalu krusial, Talnya masih bersikeras untuk bisa melakukan steal terhadap Lord yang sudah mulai dipoking. Karamel join the fight, sedikit-sedikit jalan beberapa quad shadow, tapi Lordnya masih bisa di-secure untuk teman-teman RRQ Mika. Bahkan Talnya pun jadi korban selanjutnya dari sisi kawan-kawan RRQ Mika, Talia. Yes, Lord yang tidak berhasil untuk di take over kali ini dan membuat RRQ Mika mendapatkan Lordnya. Dan ini adalah instant replay by Lita, di mana kita tadi melihat dari tim fight yang masih berlanjut, di mana Gyokoi mencoba untuk didapatkan tapi dia masih bisa untuk selamat ke arah belakang, dan justru Queenie datang dengan turn up memorinya langsung menumbangkan 2 orang sekaligus. Jadi 3 orang dari EVOS sudah tidak ada. Yes. Dan ketika Karamel dan juga Tal berusaha untuk take over ke arah Lordnya, itu udah gak sempat. Benar banget, Talia, dan kita akan lihat seperti apa yang akan diperlihatkan karena dua Dragon dikeluarkan begitu saja. Kesenambungan yang sangat bagus di Mas Playdon berhasil menumbangkan ke arah seorang Ashe. Lordnya dididak begitu saja, tapi turn upan memorinya udah mulai memasuki tubuh seorang Tal, hampir saja kembali terpick off di tangan anak RRQ Mika, Talia. Iya, itu benar one hit banget dan membuat adanya Tal harus mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Sedangkan di arah bottom lane kita bisa melihat RRQ berhasil merotokkan lagi satu unit turret di arah bawah karena tidak ada penjagaan dari EVOslings, jadi berhasil untuk melakukan split push dengan cukup free. Sedangkan kali ini Lord yang pertama masih bisa untuk ditahan oleh teman-teman dari EVOslings. Sementara itu kita bakal mengintip terlebih dahulu dari segi itemization-nya, di mana kali ini udah ada Malefic Roar dari sisi Hayabusa sebenarnya. Tapi gak bisa tinggal diam juga dari Natalia, udah ada Heptasis bersama dengan dia Berserker Fury. Ini yang membuat dia bisa langsung instant combo, instant kill terhadap hero-hero yang tipis seperti Lunox, Beatrix, atau bahkan Hayabusa. Yes, benar banget, apalagi ini 2 menit ke-13 ya, yang membuat hero-hero yang kelas canon dari sisi EVOslings harus mulai mengoptimalkan dan harus mulai menerka-nerka nih di mana keberadaan dari sisi Asha sendiri, apalagi Brody. Brody sendiri udah jadi Malefic Roar, Brute Force, udah jadi BOD juga, yang membuat dia benar-benar tangguh banget di area laning phase dan bisa memberikan damage yang signifikan juga ke area teman-teman dari EVOslings. Terlihat dari mana Thorn Apart memorinya berhasil memberikan kenangan buruk juga dari si EVOslings dan menumbangkan beberapa hero. Kita akan lihat keberanian dari Pau untuk mulai maju, tapi diolah dengan sangat baik oleh teman-teman dari EVOslings, di mana Web Dragon yang mengarah ke area Pau membuat Pau pun harus hilang. RRQ Mika kekurangan kuantiti karena 4 versus 5 kali ini, Talia. Yes, kekurangan dari segi manpower kali ini dari RRQ Mika membuat mereka harus disengage, bermain lebih hati-hati lagi, menunggu terlebih dahulu kehadiran dari Pau respon kembali ke arah lane of down kita. Sedangkan lihat bagaimana Ashe terus-terusan melakukan rotasi, roaming aja dari bawah ke atas, mencoba untuk membuka dan mendapatkan vision yang maksimal ke arah teman-teman ya. Jadi salah satu keunggulan atau efektivitas ya dari seorang Natalia itu, dia enak banget untuk menjadi map checker. Dan
informasi yang bisa diberikan ke arah teman-temannya. Seperti punya vision di mana-mana gitu. Benar banget Talia. Kita akan lihat tentunya ya, karena Lord yang ketiga pun sudah mulai hadir di area laning phase. Lord yang kedua, di menit ke-14 sudah mulai muncul ke area laning phase. Lord yang sudah ter-enhance juga. Mampukah Archimica kembali men-secure ke area Lord atau Evo Slings lah yang akan menjegal pergerakan dari si Archimica sendiri dan berhasil melakukan satu objektif ke area Lord yang diamankan begitu saja, karena kali ini dari kedua belah tim sudah mulai melakukan pertemuan, tim fight sudah mulai terjadi, Violet sudah mulai mengoptimalkan dua triggernya untuk menargetkan satu hero siapakah yang akan ditendang, tapi ternyata tidak begitu saja, di cancel begitu saja karena Karamel dalam bahaya. Di sana tertinggal dari kawannya, langsung diawal dengan satu gol oleh Archimica. Maafkan dan jangkauan ke area dua hero, 16-nya berhasil di-deny, tapi kita bisa lihat di mana dari sisi Pikanya nggak bisa mengelak. Satu hero lagi dari Evo Slings harus tumbang Talia. Iya, 2 orang berhasil langsung dihilangkan dari teman-teman Evo Slings, membuat Archimica mencoba untuk mengoptimalkan kesempatan dan momentum ini, membuat langsung mengamankan ke arah Lordnya. Tampaknya ini bakal menjadi Lord yang cukup free untuk arah Archimica, sehingga melihat bagaimana Evos mencoba untuk melakukan defensif lagi dan lagi. Yogoi, bahkan kalau kita intip, dia sudah mempunyai Genius One bersama dengan Poe yang mempunyai Immortality. Tapi jangan lupa, bagi kalian yang salfok nih sama jaket dari WSL yang tentu saja limited edition atau limited series, kalian bisa banget dapetin di arah Shopee Mall, yaitu tracker.id. Jadi langsung aja dicek link kita. Langsung check it out. Dan kita lihat lagi di mana Lordnya udah mulai melenggang-lenggong di area mid lane. Evo Slings defense pakai seperti apakah yang akan mereka pertontonkan, karena wave mininya udah mulai di manage di masing-masing laning phase oleh Archimica. Lord yang sudah ter-enhance pun sudah ready untuk jump in ke area inner turret Evo Slings. Kini dari sisi mid lane-nya udah nggak ada lagi penjagaan, karena inner turretnya udah berhasil direnggut begitu saja oleh Lord yang berhasil di-secure. Wave minion di area bottom lane pun udah mulai di-manage begitu saja, mulai memasuki ke arah inner turretnya, dibantu oleh damage dari beberapa hero Archimica. Evo Slings kembali kehilangan 2 inner turretnya. It will be disaster karena Conceal udah mulai diaktifkan. Violet udah memberikan gertakan ke arah depan, 16-nya udah mulai dibuka. Terresnya masih bisa didinai oleh teman-teman Archimica. Bahkan kita bisa lihat juga di mana Shadow Kirunya terbagi unstoppable dari sisi Queenie Archimica. Kita bisa lihat juga di mana triple kill untuk Queenie dari Archimica. 2 hero tersisa, wave mininya sudah dalam perjalanan kali dari teman Archimica. It will be disaster karena Evos akan kehilangan objektif base terjadi di game yang kedua kali ini. Yes, dan 1 sama poin kemenangan